Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitira Aisyah Fitri, NIM 20 10 20 7004 dari lokal 3C BKPI. Bella, soal pertama ada analisis konsep dasar psikologi konseling. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang dimana satu psikolog dan psikes dan logos. Jadi mana arti dari logos yaitu sebuah naluri atau nalar, sedangkan pengertian dari psikes yaitu jiwa. Yang pertama ada pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Dr. Singgih Dirgagunasa, yang dimana ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles, psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Dan menurut John, ilmu yang mempelajari tingkah laku jahiliyah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan. Dan yang terakhir ada menurut Wilhelm, yang dimana ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang timbul pada diri manusia, perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental, yang mana proses mental itu terdiri dari efektif dan kognitif. Dan ada juga pengertian konseling, yaitu bantuan yang diberikan individu kepada klien secara tatap muka dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik supaya bisa dimanfaatkan oleh klien dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua ada analisis konsep dasar konseling. Yang pertama ada tujuan konseling, yang dimana tujuan itu adalah membantu klien mengentaskan masalah yang dialaminya sehingga tercapainya kehidupan yang bahagia. Dan yang ada ciri-ciri konseling. Yang pertama yaitu konselor dan guru BK. Yang kedua ada klien, dan yang ketiga ada masalah. Dan konseling juga memiliki prinsip-prinsip yang dimana prinsip pertama adalah klien harus menyadari bahwa dia memiliki masalah. Yang kedua, klien menyadari bahwa dirinya memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, klien mencari sumber bantuan atau konselor. Dan yang keempat, klien terlibat secara aktif dalam proses konseling. Dan yang terakhir, klien menerapkan hasil kesepakatan konseling. Soal yang nomor 3 ada analisis pengaruh psikologi terhadap perkembangan konseling. Yang pertama ada psikologi humanistik, yang dimana pandangan tentang manusia adalah manusia secara karakteristik adalah makhluk yang positif, bergerak maju, konstruktif, realistis, dan dapat diandalkan. Dan yang kedua ada psikologi behavioral, jadi mana perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi kondisi belajar. Dan yang ketiga ada psikologi gestalt, yang dimana pandangannya terhadap manusia adalah satu kesatuan yang utuh di dalam kehidupannya dan memiliki kecenderungan aktualisasi diri yang muncul melalui interaksi pribadi dengan lingkungan. Dan yang keempat ada psikologi REBT, di mana manusia mempunyai kepedulian diri dan kepedulian sosial. Yang keempat ada analisis karakteristik konseling, yang dimana yang pertama ada konseling sebagai bantuan. Yang kedua ada konseling untuk perubahan tingkah laku. Nah, konseling pada perubahan tingkah laku ini adalah seorang klien yang datang dengan kondisi psikologis tidak stabil dan cenderung bersifat destruktif. Yang ketiga ada hubungan konseling. Nah, hubungan dalam konseling bukan hubungan biasa, melainkan sengaja diciptakan oleh konselor dengan maksud membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Dan yang ke-D ada konselor dan klien sebagai tim kerja. Nah, pengertiannya adalah tahap awal konseling biasanya menjadi tahap paling sulit bagi konselor maupun klien. Dan yang ke-5 ada analisis dimensi psikologis hubungan konseling. Dengan mencermati beberapa sifat dari konseling, maka sudah barang tentu nuansa atau dimensi psikologis yang dibangun antara konselor dan klien dalam proses konseling sangatlah kental. Dan juga dinamika psikologis yang muncul dalam proses konseling bukan muncul karena
direncanakan ataupun dipaksakan. Namun hal tersebut muncul dengan spontanitas dan keunikan yang bermacam-macam. Dan yang keenam ada analisis karakteristik konselor. Nah, seorang konselor harus menampilkan kepribadian dan perilaku yang terpuji seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Artinya konselor dituntut untuk memiliki sikap kepribadian serta perilaku yang terpuji. Seperti berwibawa, yaitu konselor yang memiliki karisma dalam pandangan orang lain. Sedangkan jujur dalam berperilaku dan bertindak, sabar terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Dan juga ramah terhadap setiap orang dan juga konsisten. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.